Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nova Dwi Irawan, mahasiswa Universitas Sarjana Dewata Taman Siswa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai materi cara penyebaran infeksi virus komputer. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Ardian Arif. Apa sih definisi penyebaran infeksi virus komputer? Disebut sebagai virus komputer karena mempunyai kemiripan dengan perilaku virus yang sesungguhnya dalam ilmu biologi, terutama cara penyebaran dari satu komputer ke komputer lain. Menurut Frederick B. Cohen tahun 1194, virus komputer adalah sebuah program yang dapat melakukan replikasi, berkembang biak, dan melakukan infeksi dari satu program ke program lain, user ke user, komputer ke komputer, dan jaringan ke jaringan. Penyebaran infeksi virus komputer dilakukan dengan cara menumpang pada sebuah program atau dokumen, supaya dapat tereksekusi. Jika program atau dokumen ini dijalankan, maka virus sudah memiliki akses untuk menginfeksi program atau dokumen lain. Hal ini serupa dengan virus dalam biologi yang harus menumpang pada sel makhluk hidup lain guna kelangsungan hidupnya. Dan dalam aksi menumpanginya ini, virus sekaligus juga membuat pihak yang ditumpanginya menjadi sakit. Nah, kali ini akan saya sampaikan karakteristik virus komputer. Virus komputer sendiri memiliki 3 karakteristik. Yang pertama dari ukurannya, yang kedua dari metode infeksinya, yang ketiga dari TSR atau Terminate and Stay Resident. Karakteristik virus berdasarkan ukuran. Para pembuat virus membuat ukuran virus sekecil mungkin. Ukuran virus sangatlah kecil bila dibandingkan dengan kebanyakan program sistem komputer. Sebenarnya, ukuran virus yang kecil ini bukan hanya sekedar untuk keindahan, tapi justru untuk menghindari kecurigaan user terhadap infeksi virus sendiri. Kebanyakan user tidak akan pernah menyadari jika ukuran file mereka mengalami sedikit penambahan, hanya beberapa bit saja. Selain itu, ukuran yang kecil membuat virus cepat untuk dikopi ke file atau program lain. Proses copy yang cepat membuat proses kerja program yang lain menjadi tidak terganggu. Dari semua bahasa pemrograman yang ada, bahasa assembler merupakan bahasa pemrograman yang handal dan yang paling tepat digunakan untuk membuat virus dengan ukuran kecil. Karakteristik virus yang kedua yaitu metode infeksi. Virus memiliki ciri utama, yaitu kemampuannya dalam mereplikasi dirinya sendiri ke dalam file atau program lain. Replikasi ini dilakukan dengan cara melakukan infeksi ke dalam file atau program lain, yang akan dijadikan sebagai file atau program induk. Nah, ada banyak cara yang dilakukan oleh virus dalam menginfeksi program induk, antara lain yaitu overwriting. Apa sih overwriting itu? Overwriting merupakan metode yang sudah cukup kuno, tapi memiliki daya rusak yang cukup besar, karena mengganti sebagian isi dari program yang diinfeksi oleh virus. Virus akan mengcopy tubuhnya ke program induk, sehingga program induk yang terinfeksi tersebut menjadi rusak. Akibatnya, program ini tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan tidak bisa lagi dikembalikan ke kondisi semula oleh program antivirus. Dengan metode ini, ukuran file yang terinfeksi tidak berubah. Yang kedua adalah appending. Appending merupakan metode penginfeksian yang lebih maju dan sedikit baik hati, dengan tidak mengganti isi dari program yang akan diinfeksi oleh virus. Virus akan mengcopy tubuhnya dengan cara menambahkan program induk atau yang biasa disebut dalam pemrograman appending, tidak dengan meniban atau yang
proses yang sudah tadi, yaitu overwriting. Sebagian kecil program virus berada di awal program induk, dan kemudian akan menggeser sedikit ke belakang program induk. Karena tidak mengubah isi dan program yang terinfeksi, maka program yang terinfeksi tersebut tetap dapat berjalan normal, tapi ukuran file menjadi bertambah besar. Dengan metode ini, kemungkinan program antivirus masih bisa mengembalikan program yang terinfeksi ke kondisi semula ketika program masih bersih dari virus. Yang ketiga ada prepending. Metode penginfeksian ini mirip dengan appending, hanya saja virus mengcopy tubuhnya pada bagian awal program induk. Hal ini membuat ukuran file yang terinfeksi menjadi tambah besar. Saat program terinfeksi virus dijalankan, kode virus akan tereksekusi terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan program induk. Program antivirus akan lebih mudah mengembalikan program yang terinfeksi virus yang menggunakan metode ini. Yang pertama adalah hapus bagian awal program yang berisi virus. Setelah itu, program akan kembali seperti semula. Karakteristik yang kedua adalah TSR atau Terminate and Stay Resident. TSR atau Terminate Stay Resident adalah program komputer yang tinggal di memori komputer dan akan tetap ada sampai komputer dimatikan. Program ini meliputi utility pop-up, save software jaringan, dan sebagian besar virus komputer. Jika program tersebut adalah virus komputer, maka lebih baik lakukan booting panas, yaitu tekan tombol CTRL, ALT, dan delete secara bersamaan agar virus yang berdiam di memori menjadi hilang. Virus juga memiliki kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang pertama yaitu kemampuan untuk memperbanyak diri. Merupakan kemampuan untuk membuat duplikat dirinya pada file-file atau disk-disk yang belum ditularinya, sehingga lama-kelamaan wilayah penyebarannya akan semakin luas. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk menyembunyikan diri. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk menyembunyikan diri dari perhatian user. Virus dapat melakukan cara-cara. Yang pertama, menghadang keluaran ke layar selama virus bekerja, sehingga pekerjaan virus tidak tampak oleh user. Yang kedua, program virus ditempatkan di luar track yang dibuat oleh DOS atau Disk Operating System. Yang ketiga, ukuran virus dibuat sekecil mungkin sehingga tidak menarik kecurigaan. Kemampuan yang ketiga yaitu mengadakan manipulasi. Sebenarnya, kemampuan manipulasi ini tidak terlalu penting, tetapi inilah yang sering mengganggu. Biasanya, manipulasi ini digunakan virus dengan cara membuat tampilan atau pesan yang mengganggu pada layar monitor, mengganti volume label disket, merusak struktur disk, dan menghapus file-file, mengacaukan kerja alat-alat input-output seperti keyboard dan printer yang sering-sering bekerja sendiri. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang struktur media penyimpanan seperti letak boot record asli, letak tabel partisi, letak file location table, posisi suatu file, dan sebagainya. Kemampuan yang terakhir yaitu memeriksa keberadaan dirinya. Sebelum menyusupi suatu file, virus biasanya memeriksa keadaan dirinya dalam file itu dengan mencari ID atau tanda pengenal dirinya di dalam file itu. File yang belum tertular suatu virus tentunya tidak mengandung ID dari virus tersebut. Kemampuan ini mencegah penyusupan yang berkali-kali pada suatu file yang sama, agar virus tidak bekerja dua kali. Nah, kalau tadi adalah kemampuan dasar, kalau berikut ini adalah komponen dasar pembentuk virus. Komponen dasar pembentuk virus ada 3, yaitu rutin pencari, rutin pengganda,
rutin anti-deteksi. Yang pertama adalah rutin pencari. Rutin pencari merupakan ujung tombak dari kesuksesan sebuah virus. Sebuah virus memerlukan daftar nama-nama file yang ada dalam suatu direktori untuk mengenali file yang menjadi targetnya. Sebagai contoh, virus makro yang akan menginfeksi semua file berekstensi DOC dan XLS. Rutin pencari dalam struktur virus mempunyai tugas untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan agar virus dapat membuat daftar data semua file, dan kemudian memilahnya dengan mencari file yang bisa diinfeksinya. Lalu ada rutin pengganda. Sesuai dengan namanya, rutin pengganda merupakan suatu rutin yang memiliki tugas untuk menggandakan dirinya dengan mengcopy kode objek dalam file program target. Penggandaan diri sendiri merupakan sifat utama dari sebuah virus komputer. Ada beberapa cara umum yang dilakukan virus dalam menggandakan dirinya, antara lain, file atau program yang akan diinfeksi akan dihapus atau diganti namanya, dan kemudian diciptakan file yang berisi virus dan menggunakan nama tersebut. Yang kedua adalah program virus yang sudah di-load ke memori akan langsung menginfeksi file-file lain dengan cara menumpangi seluruh file atau program yang ada. Komponen dasar yang ketiga ada rutin anti-deteksi. Rutin anti-deteksi ini sebenarnya adalah rutin yang diperlukan untuk mengimbangi kerja rutin pencari. Maksudnya, bila rutin pencari bekerja terus-menerus dan memeriksa setiap file yang ada dalam disk, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan menyebabkan aktivitas disk yang tidak normal. Ini tentunya cukup mengkhawatirkan karena seorang user yang cukup waspada dengan aktivitas virus dapat menjadi curiga, sehingga keberadaan virus dapat diketahui. Hal ini tentu sangat tidak diinginkan oleh para pembuat virus, karena kelangsungan hidup virus menjadi terhambat. Oleh karena itu, kerja rutin pencari ini haruslah dibatasi untuk menghindari deteksi. Media penyebaran virus. Ada media fisik, media internet, media jaringan komputer. Contohnya, media fisik yang sering digunakan oleh virus adalah disket, CD, R, atau RW, hard disk, flash disk, dan media penyimpanan lainnya. Melalui media internet, menyebar lewat email, ataupun pada saat mendownload suatu file yang mengandung virus. Program-program games yang ilegal, freeware, shareware, yang memiliki kemungkinan terbesar dari infeksi virus tersebut. Lalu media jaringan komputer menyebar lewat perantara LAN, MAN, WAN, dan jaringan lainnya. Virus ikut berpindah saat terjadi pertukaran atau pengeksekusian file atau program yang mengandung virus pada salah satu jaringan komputer. Nah, karena namanya virus, pasti bisa kamuflase dong. Kamuflase digunakan pada virus untuk mengelabui para pengguna komputer. Di antaranya dari nama file yang digunakan. Virus menggunakan nama-nama yang memanfaatkan sifat ingin tahu seseorang manusia. Misalnya saja, movie, screensaver, atau your details, xxx_teens, April friends, April smells. Virus yang menyebar melalui email dapat menggunakan nama-nama seperti di bawah ini untuk attachment-nya. Berikut ini. Nah, nama-nama tersebut cukup mengundang rasa ingin tahu manusia kan? Untuk mengklik dan menjalankan attachment-nya yang sebenarnya merupakan file yang berbahaya. Selain itu, kamuflase juga diterapkan pada ekstensi file yang digunakan. Virus ini mempunyai nama attachment yang terdiri dari 3 bagian.
Formatnya yaitu nama file ekstensi pertama dan ekstensi kedua. Untuk nama file digunakan salah satu dari deretan nama-nama yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Sedangkan untuk ekstensi 1 dipilih salah satu dari 3 pilihan di bawah ini. Ada file dokumen, MP3, dan file zip. Dan untuk ekstensi 2 dipilih salah satu dari 2 pilihan ini. Ada file PIV atau file screensaver. Misalnya, secara acak, suatu virus memberikan nama untuk attachment-nya dengan nama humor.zip.scr. Ekstensi screensaver akan disembunyikan oleh Windows karena merupakan ekstensi yang telah dikenal oleh Windows sendiri. Karena pada kebanyakan sistem operasi Windows, opsi Hide File Extension for Non-File Types diaktifkan. Opsi ini dapat diakses melalui kotak dialog folder option. Akibatnya, ekstensi screensaver tadi akan disembunyikan atau tidak terlihat. Maka nama tersebut akan terlihat humor zip saja, yang merupakan suatu nama dengan ekstensi yang tidak berbahaya bila diklik oleh seseorang atau user. Nah, bagaimana cara kerja virus komputer? Cara kerja virus komputer, akses pertama adalah dari file program. Kemudian, virus akan mencari informasi, lalu memeriksa file program tersebut. Kemudian, melakukan replikasi, lalu melakukan antideteksi. File atau program sudah terinfeksi virus. Proses kegiatan kerjanya sebagai berikut ini. Dari mencari informasi, memeriksa file program, lalu replikasi, dan melakukan antideteksi. Nah, yang pertama adalah mencari informasi. Pada umumnya, suatu virus memerlukan daftar nama-nama file yang ada dalam suatu direktori, agar dia dapat mengenali program-program apa saja yang akan dia infeksi. Misalnya, virus makro yang akan menginfeksi semua file pada ekstensi, dokumen, dan XLS. Setelah virus itu menemukannya, disinilah kemampuan mengumpulkan informasi itu diperlukan agar virus dapat membuat daftar atau data semua file, terus memilahnya dengan mencari file-file yang bisa diinfeksi. Data ini tercipta saat program yang terinfeksi kemudian dieksekusi. Virus akan segera melakukan pengumpulan data dan menaruhnya di memori. Sehingga apabila komputer dimatikan, semua data hilang, tetapi akan tercipta setiap program bervirus dijalankan. Dan biasanya dibuat sebagai hidden file oleh virus, sehingga tidak terlihat. Proses kerja yang kedua adalah memeriksa file atau program. Suatu virus juga harus siap untuk memeriksa suatu program yang akan diinfeksi. Misalnya, ia bertugas menulari program berekstensi dokumen dan XLS. Maka dia harus memeriksa apakah file dokumen ini telah terinfeksi atau belum. Karena jika sudah, maka virus akan percuma menularinya 2 kali. Ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan suatu virus dalam hal kecepatan menginfeksi suatu file. Yang umum dilakukan oleh virus adalah memberi ID atau tanda pengenal pada file atau program yang telah terinfeksi, sehingga mudah untuk dikenali oleh virus sendiri. Jadi, sebelum menyusupi suatu file, virus memeriksa keberadaan dirinya dalam file itu dengan mencari ID di dalam file itu. File yang belum terinfeksi suatu virus tentunya tidak mengandung ID dari virus yang bersangkutan. Kemampuan ini mencegah penyusupan yang berkali-kali pada suatu file yang sama oleh virus.
Proses kerja yang ketiga adalah replikasi. Ciri utama dari virus adalah mampu mengadakan diri atau replikasi. Dengan cara ini, virus dapat menginfeksi file atau program lainnya. Suatu virus apabila telah menemukan calon korban, virus akan mengenalinya dengan memeriksanya. Jika belum terinfeksi, virus akan memulai aksinya untuk menginfeksi dengan cara menuliskan byte pengenal pada program atau file tersebut, dan kemudian melakukan replikasi dirinya sendiri dengan cara mengcopy kode objek virus ke dalam file atau program korbannya. Ada dua cara yang dilakukan oleh virus untuk melakukan replikasi. Yang pertama adalah cara direct, yaitu virus langsung menginfeksi file atau program yang menjadi targetnya. File atau program yang akan diinfeksi dihapus atau diubah namanya. Kemudian diciptakan suatu file atau program menggunakan nama itu dengan menggunakan virus tersebut, atau namanya sama namun sudah diganti dengan virus. Yang kedua adalah indirect. Virus menginfeksi memori. Program virus yang sudah dieksekusi ke memori akan langsung menulari file atau program lain dengan cara menumpangi seluruh file atau program yang ada. Nah, proses kerja yang terakhir adalah antideteksi. Cara kerja virus komputer, akses pertama dari file atau program. Kemudian virus akan mencari informasi lalu memeriksa file atau program tersebut. Kemudian melakukan replikasi, lalu melakukan antideteksi. File atau program sudah terinfeksi virus. Proses kegiatan kerjanya sebagai berikut. Program asli virus disimpan dalam bentuk kode mesin dan digabung dengan program lain yang dianggap berguna oleh pemakai atau user. Yang kedua, program virus diletakkan pada boot record atau track yang jarang diperhatikan oleh komputer itu sendiri. Lalu, program virus dibuat sependek mungkin dan hasil file yang diinfeksi tidak berubah ukurannya. Virus tidak mengubah keterangan waktu, suatu file, dan lain-lain. Inilah yang disebut anti-deteksi. Kali ini saya akan menyebutkan cara kerja dan penanggulangan beberapa virus. Ada virus executable, virus script, dan virus dari internet. Cara kerja virus executable. Virus executable adalah virus yang dibuat dengan compiler dan bahasa pemrograman. Berikut ini beberapa cara kerja virusnya. Yang pertama, file executable yang terkena virus apabila dieksekusi akan masuk ke dalam memori dan kemudian akan menginfeksi seluruh file executable di direktori aktif, atau akan menginfeksi file executable lain jika file itu sedang dieksekusi. Yang kedua, virus yang aktif akan masuk ke dalam boot sektor media penyimpanan. Ketika komputer melakukan proses booting dengan media penyimpanan tersebut, maka virus akan aktif. Yang ketiga, untuk virus residen, instruksi manipulasi akan diletakkan di memori. Lalu virus ini akan menunggu kesempatan untuk mengaktifkan bagian virus yang bersifat merusak. Biasanya virus jenis ini hanya akan aktif kembali apabila kita mengeksekusi file yang tertular virus tersebut. 4. Apabila virus bersifat menumpangi file, maka virus akan merusak file asli, sehingga tidak dapat berfungsi normal kembali. Tetapi apabila virus mengadakan rutin manipulasi, maka virus akan diletakkan di akhir file, sehingga tidak merusak file yang ditumpanginya. Yang kelima, biasanya virus mengadakan manipulasi dengan vektor interupsi.
Dengan membelokkan vektor interupsi, maka setiap terjadi pemanggilan interupsi tertentu, yang dijadikan terlebih dahulu adalah program virus tersebut. Berikut ini adalah contoh sebagian dari isi virus yang dibuat dalam bahasa assembly. Setelah diperhatikan, ternyata virus ini bertujuan untuk menginfeksi file.com. Virus juga menyediakan tempat sebanyak 244 bits sebagai tempat dirinya berada di ujung file korban. Virus ini akan membelokkan vektor interupsi 21H dengan prosedur yang telah diciptakan sendiri oleh virus. Selain itu, virus ini juga melakukan proses enskripsi dengan operator bit XOR untuk mengacak badan virus yang terdapat pada file korban, sehingga tidak mudah dilacak. Walaupun virus ini tidak berbahaya seperti virus CIH yang dapat menghapus BIOS atau Basic Input Output System, tetapi virus ini cukup merugikan karena dapat merusak file. Berikut ini adalah penanggulangan virus executable. Yang pertama adalah ubah program-program atribut menjadi read-only. Sebenarnya cara ini kurang menjamin, sebab sudah ada virus yang bisa mengubah atribut file. Tetapi cara ini lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Berikut ini adalah parameter untuk merubah atribut file. Tambah berarti menambahkan atribut, kurang untuk menghilangkan atribut, huruf R untuk yang berarti atribut hanya baca atau read only, huruf A yang berarti atribut file archive, huruf S yang berarti atribut file system, file name yang berarti nama file yang akan diproses, garis miring S yang berarti melakukan proses di seluruh directory dan subdirectory. Yang kedua adalah hindari penggunaan disket-disket yang tidak bisa dipercaya sumbernya. Lalu, lakukanlah write protect, membuat subdirectory untuk program-program baru, lalu melokalisir beberapa virus apabila program kita terjangkit virus dengan cara membuat subdirectory tersebut. Berikut ini cara pembuatannya. Yang keenam, scan virus setiap disket yang tidak pasti kebersihannya dari virus. Yang ketujuh, melakukan scan virus secara periodik pada hard disk. Yang ke-8, menginstal program residen pada komputer. Yang ke-9, menggunakan program antivirus yang terbaru. Yang ke-10, periksa secara rutin registry Windows di bagian berikut. AK_current_user or software Microsoft Windows itu adalah letak dari tempat tersebut. Apakah menemukan sesuatu yang mencurigakan? Jika menemukan, hapus bagian yang mencurigakan itu. Cara kerja virus script. Virus jenis ini biasanya terdapat pada file HTML. Maka virus ini akan beraksi setiap kali kita menjelajah internet dengan program internet browser yang mengandung script tersebut. Program browser yang sering menjadi target adalah Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator. Berikut ini adalah isi dari file index HTML yang berisi virus, tapi cukup tidak berbahaya. File tersebut apabila dijalankan oleh browser yang mendukung JavaScript, maka akan berakibat komputer akan membuka banyak sekali browser, hingga tidak terhingga sampai nantinya komputer akan mengalami hang atau crash. Apakah kamu pernah mengalaminya? Sebab instruksi dari JavaScript di atas adalah untuk memanggil diri sendiri tanpa pernah berhenti, sama sekalipun jika kita tidak mematikan komputer, atau komputer tersebut akan hang sendiri.
Masih di VirusScript, contoh dari slide yang sebelumnya itu adalah contoh isi dari file HTML yang tidak cukup berbahaya. Nah, kali ini adalah file HTML yang mempunyai dampak lebih parah. Script yang digunakan untuk file di atas adalah JavaScript, juga dengan tambahan mengeksekusi program ActiveX, di mana hasilnya menghapus seluruh isi direktori pada mydoku. Kemudian merubah file autoexec.bat. Komputer menjadi berisi instruksi untuk memformat hard disk. Masih banyak lagi variasi dan kemungkinan suatu virus script melakukan aksinya, oleh karena itu, hal ini tidak boleh diremehkan begitu saja. Penanggulangan virus script. Pertama, tingkatkan option security dari browser setiap kali kita merasa memasuki alamat internet yang berbahaya. Kedua, atur agar setiap kali browser menemukan suatu script, agar selalu muncul pilihan apakah script itu ingin dijalankan atau tidak. Nah, untuk melakukan itu biasanya pada JavaScript itu jangan diaktifkan terlebih dahulu, dinonaktifkan saja. Jadi kita bisa menyelidiki terlebih dahulu apakah sisi dari script tersebut berbahaya atau tidak. Yang ketiga adalah atur atribut menjadi read-only untuk file-file yang rawan dan memegang kendali penting seperti auto, access-bat, start-bat, dan sebagainya. Ubah nama file, program file yang rawan, dan memegang kendali penting menjadi tidak standar, seperti format.x, debut.x, deltree.x, dan sebagainya. Periksa secara rutin registry Windows di bagian berikut. Oke, current user software Microsoft Windows current version /run. Apakah menemukan sesuatu yang mencurigakan? Jika menemukan itu, hapus bagian yang mencurigakan itu. Yang terakhir adalah selalu membuat file cadangan dari registry Windows.